Dah. Ini nggak terlalu nyentuh kepala kita, Teh. Terlalu. Dah. Oke. Udah kayaknya. Nonton senang. Belum direkam. Sudah. Oh, sudah. Hai semuanya. Welcome back to our channel. Iya, keren banget itu. Jadi, kita akan membahas tentang film-film apa saja yang impactful terhadap hidup kita. Well, gue kepikiran aja gitu karena habis nonton suatu film yang akan gue bahas nanti. Ya. Kita mulai dari Sweet. Ya udah. 1, 2. Kita mulai. 1, 2, 3. Bang. Oke. Dah. Kayak duluan. Oh ya. Oke. Film yang pertama adalah Yang mana? Ya udah duluan. Enggak, aku bisa. Film yang pertama adalah judulnya Freedom Writers. Freedom Writers. Ini teman-teman gue pasti tahu sih. Gue setiap kali ditanya film favorit lo apa, jawaban gue Freedom Writers. Padahal gue nonton cuma sekali. Pada saat SMP kayaknya di Star World zaman dulu. Oke. Iya, Star Movies. Iya, Star World itu series dulu. Iya benar. Di Star Movies. Jadi nontonnya cuma sekali itu doang, tapi itu kayak bener-bener mind blowing buat gue gitu. Kayak, Kok bisa lu dan teman-teman lu? karena gue setiap kali ditanya film favorit lo apa, jawaban gue selalu Freedom Writers. Oke, kenapa Ge? Ada apa di filmnya? Jadi kan film itu tuh nyeritain tentang guru dari anak-anak yang anak-anak minoritas yang hidupnya tuh keras gitu. Anak-anak troubled children gitulah. Anak-anak downtown lah ya. Oke, lanjut ya. Iya. Nah, terus di film itu guru ini tuh bener-bener dimusuhin banget gitu murid-muridnya. Jadi kerasanya tuh it's impossible to teach them something gitu, karena ini bener-bener yang kayak dimusuhin banget gitu di awalnya. Nah, terus habis itu guru ini membuat suatu gebrakan yang akhirnya bisa mendekatkan antara si guru dengan si murid-muridnya ini gitu. Nah, dari situ itu ada kenapa gue bilang ini impactful banget, karena dari situ gue langsung tahu bahwa oh, gue tuh mau jadi kayak gini gitu. Lu baru tahu juga ya? Gue gak pernah share ini. Gue tahu filmnya, tapi gue nggak tahu itu se-impactful itu. Iya, di situ gue mantep gitu. Maksudnya kalau dulu tuh gue cuman pengen doang jadi guru. Kayak, aduh gue pengen ngajar, kayak cuman gue tahu gue pinter ngomong gitu. Tapi gue nggak tahu gue pengen jadi guru yang kayak gimana, guru yang guru apa, guru kayak gimana gitu, nggak kebayang sama sekali. Nah, ketika ada film itu tuh gue tuh mau jadi guru yang kayak gini gitu. Yang perannya tuh besar banget ya. Iya, nggak perlu besar lah, yang penting ada perannya gitu. Oke. Bukan guru-guru yang kayak itu guru kelas ini siapa ya namanya gitu. Nah, itu tuh gue nggak mau tuh kayak gitu. Itu sih kira-kira. Nice. Tapi dia punya metode tersendiri lah ya buat pengajarannya intinya. Iya. Dari situ kan dia akhirnya bisa melakukan gebrakan itu ya. Iya, dari situ makanya akhirnya jadi judulnya. Jadi judulnya ya benar. Ya. Iya gitu. Nah, itu film aku yang pertama. Kalau film aku yang pertama itu yang mendasari pembuatan video konten kali ini. Ya, jadi judulnya itu Click. Kayaknya udah pada tahu ya film Click yang main Adam Sandler. Film Click itu tuh menceritakan tentang seorang dia tuh kerjaannya gue lupa. Ya pokoknya kerjaannya sosok lah ya. Oh, arsitek ya? Iya, arsitek, bener, arsitek. Cuman pada saat itu dia sosok lah ya, nggak yang great banget, nggak yang besar banget ya, nggak yang cukup banget juga, kayak sosok aja udah. Nah, dia tuh singkat cerita diberikan kesempatan buat dapat satu remote yang akhirnya jadi judul filmnya itu Klik ya kan. Dia bisa ngeklik apapun, kayak lu bisa mempercepat. Misalkan lu lagi meeting bosen, lu bisa percepat hingga ke akhirnya gitu lah. Pokoknya sampai akhirnya di terakhir tuh dia nggak bisa kontrol, dan di situ dia menyadari sesuatu bahwa gue harusnya enjoy aja my life gitu, nggak harus gue cepetin, nggak harus gue atur-atur sebagaimana waktu dia punya remote-nya. Kayak di film itu digambarin banget bahwa dia menyesal lah dengan tindakan dia yang mempercepat, memperlambat, mengubah settingan orang-orang. Itu aneh sih, tapi kayak gitulah ceritanya. Namanya film komedi, kita nggak tahu ya film komedi. Cuman dari film komedi itu gue dapat satu pelajaran berharga, di mana kita bisa kita tuh seharusnya enjoy aja hidup kita gitu, apapun yang terjadi. Kayak gue dulu selalu memiliki ambisi kayak pengen ini pengen itu, tapi geradak geruduk tuh loh. Nggak tahu path-nya yang jelas yang mana. Dan akhirnya dari film itu gue kemarin disadarin lagi bahwa lo enjoy aja gitu, apapun yang lo alamin lo enjoy aja gitu loh. Belum tentu semua yang buruk akan berakhir buruk gitu, pada akhirnya bisa akan berakhir baik juga. Itu film pertama gue, Klik dari Adam Sandler. Film yang kedua gue adalah
A Beautiful Mind. Aduh bentar, ini ada rambut. Gengges, oke. Ini gue juga ada rambut. Adalah A Beautiful Mind. Nah, di film ini tuh nyeritain tentang orang skizofrenia. Jadi dulu itu kan gue kuliah satu psikologi ya, jadi salah satu penyakit yang sangat kayaknya terkenal banget gitu di luaran sana itu salah satunya adalah skizofrenia. Nah, skizofrenia ini bener sih gue tahu kayak diajarin kan kayak simptomnya kayak gimana, gejalanya kayak gimana, terus apa yang sebenarnya terjadi, terus apa yang salah kayak gitu-gitu kan diajarin. Tapi kan nggak kegambar ya sebenarnya kayak gimana sih orang skizofrenia ngelihat itu tuh kayak apa gitu, halusinasi kayak apa, delusi itu kayak apa gitu. Nah, akhirnya di film ini tuh dijelaskan dengan sangat vivid gitu, sangat jelas sekali gitu. Penggambaran tentang orang skizofrenia tuh kayak apa, bahkan sampai impactnya terhadap dirinya dia sendiri setelah dia mengonsumsi obat tuh kayak apa, keluarganya bakal kayak apa, kayak gitu tuh digambarin semua di situ gitu. Dan again, Beautiful Mind ini inspired by a true story. John Nash Orangnya memang beneran ada, tapi cerita di dalamnya tuh didramatisir sedikit. Tentulah ya film ya. Supaya menjual. Nah ya itu bagus sih, maksudnya membuat kami waktu itu mahasiswa S1 psikologi tuh kayak oh gini skizofrenia itu gitu, kayak oh akhirnya ya ada yang bisa menjelaskan gitu. Selama ini kan kita ketemu orang ODGJ, ketemu psikiater, ketemu psikolog yang menangani orang-orang dengan skizofrenia, ya diceritain sih gitu, cuman kan tidak jelas gitu. Sedangkan kalau di Beautiful Mind kan kayak digambarin banget gitu. Ini salah satunya kalau misalnya ada tertarik dengan isu-isu psikologi tuh film ini tuh ringan banget untuk dikunyah gitu. Jadi kayak dibandingkan dengan film-film berbau psikologi lain tuh film ini tuh enak banget buat dikunyah, gampang banget dipahaminya gitu. Jadi memang buat konsumsi publik tuh sangat enak lah gitu. Gue inget banget dari sejak gue nonton film itu, gue jadi tertarik dengan isu-isu yang dia pelajarin. Waktu itu kondisinya gue udah nentuin gue masuk jurusan mana, jadi yaudah. Cuman terus akhirnya gue kalau ketemu orang ngomongin film, gue pasti singgung film ini. Karena menurut gue film ini ya bagus gitu, sinematografinya pun cukup keren lah dengan film tahun 2000 kalau nggak salah, tapi ngegambarin tahun 50-nya dapet banget. Gokil sih itu film. Iya udah, gitu, itu film yang kedua gue. Oke, nice. Kalau film kedua gue, filmnya berjudul, lo tau nggak? The Secret Life of Walter Mitty. Nggak tahu. Oke, itu filmnya Ben Stiller. Gue lupa tahun 2013. Gue tau filmnya Ben Stiller, lo nggak tau filmnya nonton? Nggak nonton ya. Itu film yang masih gue coba pahami sampai sekarang. Cuman gue dapet satu nilai dari situ dan gue masih mempersiapkan diri gue untuk kesana. Jadi filmnya itu tentang gini, Ge. Jadi si Walter Mitty ini tuh digambarkan sebagai orang yang sangat senang berimajinasi. Misalkan dia lagi jalan nih, di pinggir jalan gitu, lagi jalan. Dia ngeliat ada satu kejadian, nah dia tuh ngebayangin nih. Misalkan ada pencopetan gitu ya, dia ngebayangin dia tuh ngejar pencopetnya, terus nyelamatin ngambil barang yang dicopetnya, terus balikin jadi kayak superhero. Sering banget dia kayak gitu, tapi nggak terjadi. Yang terjadi dia cuman jalan lagi gitu loh. Dia cuman berimajinasi sampai akhirnya dia tuh memutuskan untuk kayak gue udah cukup deh berimajinasi, saatnya gue sekarang melakukan yang sebenarnya gitu. Akhirnya dia keliling Eropa kalau nggak salah, gue lupa deh. Pokoknya terus dia ya melakukan hal yang amazing yang bahkan orang sepantaran dia saat itu nggak mungkin lakuin lah gitu. Jadi di situ gue mendapatkan nilai yang cukup berharga, dimana dia stop bermimpi, mulailah beraksi. Mantap tuh. Cuman gue pun masih ya belum bisa menjalankan 100%, masih menjadi nilai aja. Boleh mimpi terus ya, aksinya kapan ya, nanti siapin dirinya dulu aja. Kalau kata temen aku, nggak apa-apa sih mimpi yang banyak, kan mimpi itu gratis gitu. Kemarin pas gue ke IKEA, bagus juga tuh. Kan ke IKEA lihat-lihat barang. Iya, gimana? Oh, gue nggak tahu ya. Rumah cuma 25 meter nih, 25 meter persegi jadi rumah. Kan di IKEA ada gitu kan, jadi butuh 38 meter persegi gitu ya, butuh berapa. Terus ya udah dia lihat gitu, ih gila bagus ya, aku pengen nih, cita-cita aku punya ini, cita-cita aku punya ini. Set banyak banget cita-cita lu Kak, gue gituin. Terus dia bilang nggak apa-apa lah, mimpi tuh gimana kata-katanya? Mimpi aja yang banyak, kan mimpi itu gratis. Iya, di depan mata yang bayar ya. Gimana? Oke, udah. Udah, itu tadi referensi dari Theo dan GG mengenai film yang
Impactful. Ada ini nggak bonus? Ini Kan apa? masih ada 2 film Iya, lagi ini apa? Namanya tuh honorable mention, yoi. Honorable mention. Kalau gua ada 2 film sebenarnya maknanya bisa jadi satu tapi bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Jadi yang satu itu judulnya The Fountain tahun 2004 yang main Hugh Jackman, sama satu lagi 2001 kalau nggak salah judulnya Samsara. Lu belum pernah nonton dua-duanya ya? Oke, gue nggak tahu kenapa juga gue bisa nonton 2 film ini. Yang pasti yang The Fountain itu menceritakan tentang orang yang lu mesti nonton ini 2-3 kali gitu sih baru ngerti. Gue nonton ini 2 kali baru kayak oh gitu jalan ceritanya gitu. Jadi intinya tuh ya The Fountain itu, fountain apa sih? Mata air ya? Yang digambarin sebenarnya mata air awet muda itu loh, tau gak sih lu Ki? The Fountain of Youth. Nah gitulah ya, itu kan sebenarnya dicari sama orang-orang. Nah sebenarnya tuh ya The Fountain of Youth itu nggak ada. Life is just the way it is gitu loh. Lu beranjak dewasa, lu akhirnya akan menjadi tua dan meninggal gitu loh. Itu hidup akan ya begitu aja. Lu nggak usah mencari cara untuk bisa bikin lu muda lagi atau bikin apa, enggak. Lu nikmatin semua prosesnya. Itu adalah sesuatu yang memang harus dijalani satu persatu. Judulnya The Fountain. Kalau yang satu lagi Samsara, itu film Nepal kalau nggak salah. Ceritanya tentang biksu Buddha yang mencari arti surga. Anjir, itu aneh banget sih, gue nonton itu aneh banget. Cuman intinya dia menyesal sampai akhirnya ya surga itu bukan. Gue tahu Samsara deh. Tahu ya? Yang agama-agama itu kan? Iya. Dia awalnya dia betapa 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam, 3 menit, 3 detik lah ya, gue nggak tahu lah ya. Itu terus abis itu dia keluar, terus dia nikah, terus dia akhirnya memutuskan gue nggak nemuin surga di pernikahan gue. Akhirnya dia jadi biksu lagi lah, kampret ya. Gitu. Jadi kayak buat apa lu nyoba sana sini, percaya aja sama satu jalan yang udah lu percaya gitu lah. Oke, udah ada 2 rekomendasi dari GG, 2 rekomendasi dari Theo, dan 2 honorable mention dari Theo. Kok kayaknya GG gabut banget nih. Hah? Kayak gabut banget kesannya. Gak apa-apa kan idenya gua. Oh ya, oke. Sekian video hari ini, semoga teman-teman suka. Kalau suka tolong like videonya. Dan di follow tadi gue ngomong ya apa, di follow aja Instagramnya siblingsableng.id, terus di subscribe channelnya juga buat update video baru dari kami. Stay sane, stay healthy. Bye.